Pimpinan DPR siap mundur jika gagal mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sampai batas waktu yang dijanjikan, yakni 15 Desember 2026. Seberapa kuat DPR akan menepati janji ini dan sejauh mana pengesahan RUU perampasan aset akan menjawab keresahan masyarakat untuk memberantas korupsi? Kita bahas bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil. Selamat malam Bung Nasir, Bung Zainur. Selamat malam Priska. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Zainur yang juga dalam beberapa pertemuan kita dalam diskusi, Bung Zainur dan kawan-kawan PUKAD selalu mendorong untuk RUU perampasan aset ini segera dibahas dan disahkan. Kalau dari tuntutan massa agar DPR mengesahkan RUU perampasan aset dan DPR menyanggupinya, apa saja sih sebenarnya yang harus dicermati dan dimasukkan dalam poin-poin tersebut? Bung Zainur. Iya, tentu yang paling penting karena dari awal sudah dijanjikan ada meaningful participation adalah keterbukaan. Sampai saat ini pun PUKAD belum dapat nih draft update dari pembahasan yang berlangsung di DPR. Kenapa? Karena jangan sampai juga ini semacam tokenism, sekadar disahkan untuk meredam tuntutan publik. Ada dua konsep dalam perampasan aset sebenarnya. Yang pertama adalah non-conviction based asset forfeiture. Itu adalah perampasan aset tanpa pemidanaan. Ini adalah in rem, yang dituju adalah asetnya. Di dalam UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, untuk in rem ini non-conviction based asset forfeiture, dia punya batasan, limitasi, yaitu khusus untuk aset-aset yang tidak bertuan. Misalnya pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau sistem hukum mengalami impunitas, gagal menjerat pelaku. Yang kedua adalah illicit enrichment. Di dalam UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, illicit enrichment itu adalah criminal offense atau sebuah delik yang itu butuh pembuktian sebagaimana delik-delik yang lain. Berbeda dengan in rem yang hanya menyasar kepada hartanya. Yang saya ingin katakan adalah apa konsep yang dibahas di DPR? Ya, karena ini konsep ini akan sangat bergantung menentukan dua hal. Yang pertama adalah akankah RUU ini ketika nanti sudah disahkan akan efektif untuk aset recovery, untuk yang kedua merampas harta yang tainted, yang tercemar, apakah itu hasil kejahatan, alat kejahatan, atau yang senilai dengan hasil kejahatan. Yang kedua tentu tidak hanya efektivitas, tetapi perlu diseimbangkan dengan bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena property rights salah satu HAM. Jangan sampai juga dengan pengesahan RUU perampasan aset ini kalau sembarangan dilakukan bisa mengakibatkan perampasan aset yang semena-mena oleh aparat penegak hukum. Bung Zainur, kita bahas dulu sampai situ dulu ya, Bung Zainur ya. Tadi kan kita bahas soal pertama keterbukaan dulu, draftnya belum diterima oleh PUKAD salah satunya ataupun koalisi masyarakat sipil lainnya. Berikutnya konsep apa yang dibahas oleh DPR? Bung Nasir silakan langsung dijawab. Mas Zainur, kalau mau draftnya jumpai saya di DPR, nanti tanya sama produser Kompas TV nomor HP saya, nanti saya kirim ke Mas Zainur ya. Nah, nanti dilihat bagaimana isinya. Dan kemudian silahkan datang ke DPR, juga ke fraksi PKS untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan gagasan yang dimiliki oleh Mas Zainur dan PUKAD-nya tersebut. Jadi kami sangat terbuka dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Zainur tadi itu sebenarnya masalah RUU perampasan aset ini sudah kerap dibicarakan dalam berbagai macam forum, baik di televisi, forum-forum diskusi, dan juga forum-forum lainnya, bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat lokal ya. Nah, karena itu sekali lagi pembicaraan ini sudah lama. Dan kita ingin memang pendekatannya itu adalah pendekatan non-conviction gitu ya. Jadi bagaimana pendekatan non-kepidanaan juga ya itu bisa kita lakukan. Walaupun awalnya memang ada pendekatan perdata, tapi dalam tahap terakhir itu tidak ada lagi. Tapi tadi disebutkan oleh Mas Zainur, pendekatan non-pidana itu ketika orangnya atau tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, melarikan diri, keberadaannya tidak diketahui, dan lain sebagainya.
Jadi sebenarnya selama ini kan kita sudah melakukan itu juga, ya, sudah melakukan perampasan aset itu, tapi kan dengan putusan pidana dan dianggap itu tidak optimal, ya. Oke. Dan putusan pidana itu juga diikuti dengan denda dan uang pengganti dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu tidak optimal dan para terdakwa itu atau tersangka itu sudah lebih dahulu menyamarkan aset-asetnya, ya, karena dirampas setelah ada putusan pidana. Tapi itu tidak efektif, sehingga perlu dilakukan perampasan, ya, dengan model-model seperti ini gitu loh. Ya, jadi tadi soal yang disampaikan Mas Zainur juga sudah dijawab oleh Bung Nasir. Salah satunya untuk non pidana juga ada di sana. Tapi sebenarnya selama ini, Mas Zainur dan kawan-kawan mendorong untuk RUU perampasan aset ini dibahas, pasal-pasal apa saja sih yang khawatirnya sulit dimasukkan dalam RUU perampasan aset ini dan bisa jadi potensi tidak akan goal yang jadi tujuan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, Bung Zainur? Bung Zainur? Mas Zainur bisa dengar suara saya? Oke. Iya, Friska. Oh iya, oke. Silakan. Sudah tersambung lagi. Tadi sempat terputus. Terima kasih ya ketika ditawarkan kepada Pukat untuk dari sisi draft ya. Jadi dari sisi draft gitu ya, kalau Pukat itu mudah mengakses, tapi memang sampai saat ini kami belum dapat. Yang kedua, harapannya publik luas bisa mengakses. Contoh cara untuk transparan terhadap draft adalah taruh draft update di website DPR secara berkala. Setiap ada perkembangan itu kemudian ditaruh sehingga tidak ada perbedaan antara kami dengan masyarakat yang lain, semua bisa mengakses. Ada kesetaraan akses di sana, itu yang pertama. Yang kedua soal pembahasan sudah lama. Kalau Pukat bahkan dari 2008 saya cek ya, salah satu tim riset dari tahun 2008 gitu ya. Tetapi kan kita tahu ya dari 2012, 2015, 2022, 2023 itu draft tidak mengalami banyak perkembangan berarti. Nah, ada tuntutan yang cukup besar dari publik sehingga ini memang harus dijadikan sebagai momentum. Soal apa yang harus masuk, yaitu tadi menurut kami gitu ya, ini mau menggunakan non-conviction based asset forfeiture plus illicit enrichment atau hanya illicit enrichment saja atau hanya non-conviction based saja. Itu akan sangat menentukan model yang akan dipilih di dalam hukum acara. Karena apakah prosedur nanti itu membuka ruang abuse of power itu ditentukan oleh hukum acaranya. Nah, kalau kita baca di UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, saya ingat betul di pasal 20 itu ada illicit enrichment, di dalam pasal 54 ayat 1 huruf C itu ada non-conviction based asset forfeiture. Di draft yang lama Mbak Friska, saya ingat dua konsep itu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undangnya. Nah, saya dengar dari salah satu kawan masyarakat sipil yang illicit enrichment katanya tidak sesuai dengan draft yang lama. Nah, daripada katanya itu kan akan lebih baik kalau DPR transparan menampilkan draft mutakhirnya dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu draft versi ke draft versi mutakhir, agar publik bisa ikut mengawasi sekaligus berpartisipasi. Publik intinya cuma dua itu kan. Yang pertama adalah agar RUU-nya bisa efektif sehingga berkontribusi untuk pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang lain. Yang kedua itu juga diseimbangkan dengan pelindungan property rights agar tidak semena-mena. Nanti jangan sampai perampasan aset ini menjadi ladang korupsi baru bagi APH begitu kan, sehingga biasanya di situ sangat butuh apa yang disebut sebagai judicial scrutiny itu ya, pengawasan peradilan melalui izin segala macam bentuk upaya paksa. Nah, daripada kita debat buta kan lebih baik kita debat draft gitu ya, draftnya yang mana gitu. Itu Mbak Friska. Nah, apakah tadi tidak hanya untuk Pukat dikasihkannya lewat kami, Bung Nasir, Mas Nasir, apakah juga ini bisa diakses oleh publik secara luas di web DPR misalnya, termasuk juga tadi pertanyaan soal perbedaan konsep baik itu pemidanaan maupun non-conviction based asset forfeiture atau INREM dalam konsep RUU perampasan aset. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam dan kami masih bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil serta peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman. Saya ke Bung Nasir tadi menjawab pertanyaannya, apakah
draftnya pertama akan terbuka untuk umum juga atau enggak? Nggak cuma buat Pukat doang, tapi bisa diakses secara luas, Bung Nasir. Iya, jadi sebenarnya selama ini pembahasan mengundang banyak orang dari berbagai macam latar belakang, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan juga penggiat anti korupsi, itu selalu terbuka di Komisi 3 DPR RI. Jadi tidak pernah ditutup pembahasan-pembahasan itu. Jadi silahkan masyarakat, bahkan juga disiarkan melalui kanal-kanal media sosial dan juga televisi yang dikelola oleh DPR RI. Oleh karena itu sekali lagi draft ini masih terbuka terhadap masukan dan kritikan dari berbagai macam pihak, ya. Nah, karena itu saya katakan bahwa barangkali sudah saatnya memang Pukat, ya, Gajah Mada ini untuk kemudian ikut bersama-sama, ya, membahas ini, memberikan masukan kepada fraksi-fraksi di DPR terkait gagasan-gagasan yang mereka miliki, ya, terkait dengan perampasan aset ini. Tetap saja bahwa perlindungan hak asasi manusia, property right, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, karena itu sekali lagi draft ini terbuka, apalagi tadi sudah ada semacam gentleman agreement gitu ya, gentleman agreement maksud saya antara pimpinan DPR dengan para aksi massa itu bahwa akan diselesaikan, dan tentu saja banyak orang berpihak, maksud saya banyak orang berharap agar bukan hanya soal penyelesaian tapi juga isinya itu diharapkan bisa memberikan kabar gembira kepada masyarakat Indonesia dan juga kabar takut bagi orang-orang yang akan melakukan korupsi terhadap keuangan negara. Nah, untuk yang NCB misalnya non conviction based asset forfeiture atau yang non pemidanaan, ini apakah memang dalam RUU nanti akan betul-betul akan mengakomodasi kejelasan dari hal yang selama ini kan kalau dalam pasal ini kan biasanya tidak bisa terakomodasi dengan baik, artinya lolos kalau tidak ada pemidanaan. Ini sudah betul-betul tercakup atau enggak sih, Bung Nasir, di draft yang terbaru yang DPR punya? Iya, jadi memang sudah dimasukkan, sudah diatur, tapi mungkin sebahagian orang atau sebahagian praktisi dan juga akademisi menilai itu belum cukup, ya. Makanya saya katakan tadi di awal-awal itu ada konsep soal keperdataan, jadi pendekatan perdata, bukan hanya pendekatan pidana. Jadi dalam rangka untuk merampas aset itu, lalu pendekatan perdata dilakukan, ya. Sementara proses pidana itu berjalan terus, ya. Nanti kalau misalnya hasil putusan pidana mengatakan bahwa aset-aset yang dirampas itu tidak bahagian dari kejahatan pidana, maka itu dikembalikan, ya, kepada yang bersangkutan. Tapi sudah dirampas dulu oleh negara. Kenapa? Dikhawatirkan itu kemudian dibawa lari, ya, kalau disamarkan, ya, kemudian dialih tangankan dan sebagainya. Meskipun memang nanti ada badan, ya, seperti yang selama ini melakukan penelusuran, penyitaan, pemblokkiran, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin ini masih menjadi draft yang belum matang. Nah, karena itu memang kita coba nanti lakukan simulasi seperti apa itu, sehingga sekali lagi kami katakan bahwa kita berharap ini benar-benar bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, karena keputusasaan masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terus terjadi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, yang selama ini kita lihat, kita baca, kita dengar begitu. Baik, nah Bung Zainer, kalau tadi pimpinan DPR bilang siap mundur kalau 15 Desember nggak ketok palu nih soal RUU perampasan aset. Tapi apa yang jadi concernnya Pukat agar tidak terburu-buru pembahasannya, meaningful public participation juga ada di sana, partisipasi publik juga bisa terakomodasi, nggak kejar target aja? Iya, maka harus alokasi sumber daya yang cukup, khususnya dari sisi perhatian, dari sisi waktu, dari DPR. Kenapa kalau hanya mengejar akhir Desember disahkan, ya nanti barang seperti apapun karena sudah Desember akan disahkan, takutnya seperti itu gitu kan. Nah, yang kedua adalah sebenarnya di dalam sistem hukum Indonesia itu kalau kita cek di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor, di sana sudah ada soal aset recovery. Di dalam pasal 32, 33, 34 di sana sudah ada mekanisme perdata untuk aset recovery ketika pelaku baik status tersangka maupun terdakwa itu meninggal dunia atau melarikan diri. Tetapi yang tidak efektif adalah sistem pembuktiannya. Nah, saya khawatir nanti akan ada mismatch antara ekspektasi publik yang sangat tinggi dengan realitas
RUU perampasan aset itu sendiri, bahwa RUU perampasan aset itu nature-nya itu memiliki keterbatasan. Kalau non-conviction based, dia tidak bisa untuk semua harta benda. Kami beri penjelasan sederhana misalnya begini, Mbak Friska. Mhm. Kasus Alun, Alun masih hidup, orangnya ada di Indonesia, bisa dijerat dengan jeratan pidana. Itu tidak bisa dengan non-conviction based asset forfeiture. Nah, ini publik juga salah paham, memahami bahwa kalau non-conviction based itu bisa digunakan untuk menjerat harta-harta pejabat. Yang bisa adalah illicit enrichment. Ya, tapi illicit enrichment itu adalah prosedur pidana, dia adalah criminal offense sebagaimana diatur dalam pasal 20 UNCAC. Nah, antara criminal offense dengan non-conviction based itu perbedaannya ada di standar pembuktian. Ya. Standar pembuktian pidana tentu jauh lebih tinggi. Kalau standar non-conviction based dia lebih rendah, biasanya menggunakan balance of probabilities. Nah, teknis-teknis pidana seperti ini memang mungkin bagi publik belum terlalu familiar ya, Ya, tetapi tetap ya publik harus diberikan pemahaman bahwa ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, kalau RUU ini sah kemudian Indonesia akan habis koruptornya, enggak juga Ya. gitu ya. Yang kedua Mbak Friska, yang juga selalu jadi pertanyaan publik, kira-kira ini nanti kalau misalnya barang benar-benar jadi dalam bentuk yang sangat baik, bagus, efektif, ya sakti, pertanyaannya kira-kira yang menggunakan itu kira-kira akan berwatak baik atau berwatak jahat gitu ya. Ini kan senjata yang sakti. Kalau yang menggunakan berwatak jahat, meskipun sudah ada safeguard, sudah ada pengaman, khawatirnya nanti Ya. akan disalahgunakan. Sehingga harapan publik antara memperbaiki legal substansi hukum dengan struktur hukum itu dilakukan bersama-sama. Apa itu? Ya agenda reformasi institusi dan aparat penegak hukum. Ya. Misalnya kemarin Oke, Bung. dibuatkan komisi Oke. percepatan reformasi Polri. Tapi ternyata hasilnya zong, karena Iya. Presiden di dalam membuat undang-undangnya, Oke. dalam rumusannya berbalik arah dari Jadi Bung tujuan Zainur awal. tadi Itu, menggarisbawahi ya baik soal substansi, struktur hukumnya berjalan, tapi juga penegakan hukumnya harus juga mumpuni, begitu Bung Zainur. Yang tadi disampaikan Bung Zainur. Gimana Bung Nasir? Apakah DPR juga akan mengawal Iya. tidak hanya substansi hukumnya saja? Tentu saja kita tidak akan memberikan cek kosong ya undang-undang ini ya. Tentu memang harus ada upaya untuk menegakkan integritas, moralitas di kalangan aparat penegak hukum. Karena kalau kita mencermati selama ini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para penegak hukum itu juga tidak boleh dianggap ringan. Ya, kasus Febri misalnya, mantan Jampitsus itu menunjukkan bahwa di level yang paling atas terjadi ya near integritas itu. Nah, karena itu sekali lagi kita berharap lembaga eksekutif ya itu mendorong ya melakukan usaha-usaha agar perbaikan reform di tubuh institusi penegak hukum dilakukan ya, sehingga ketika undang-undang ini misalnya lebih baik ya, itu akan terasa manfaatnya oleh masyarakat dan negara. Jadi sekali lagi kita juga ingin agar institusi penegak hukum membenahi dirinya, ya, membenahi lingkungannya agar kemudian tadi itu jangan sampai kemudian undang-undang ini digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Apalagi misalnya sampai menyasar misalnya rumor yang berkembang ini lawan-lawan politik harus disasar dengan ini, Ya. apalagi kalau misalnya pengawasannya lemah ya, kemudian badan atau orang-orang yang mengisi badan ini juga dipertanyakan Ya. kapasitasnya, integritasnya begitu. Jadi ini juga soal-soal yang harus dijawab ke depan terkait dengan rancangan undang-undang ini. Nah, selama ini kan kita tahu Ya. bahwa Badan Pemulihan Aset itu ada di Kejaksaan Agung. Nah, sekarang nanti apakah akan dipisahkan satu badan tersendiri atau seperti apa? Nah, karena itu masukan dari Pukat sangat diharapkan ya, sehingga Ya. kemudian ini bisa akan berjalan, kemudian isinya juga akan lebih baik ke depan. Transparansi jadi pintu masuk untuk pembahasan RUU perampasan aset ini bisa mengakomodasi terutama kepentingan publik dalam regulasi yang sebenarnya sudah ditunggu sejak lama. Terima kasih Bung Nasir Jamil, Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS. Terima kasih juga Bung Zainur Rahman, peneliti Pukat.